Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita guys ya di channel kita Hartono Pancing atau Ricky Hartono guys ya. Kali ini kita mau memberi tutorial atau cara membuat tembak ikan guys ya. Hanya saja tembak ikan ini untuk di pinggiran guys ya. Karena kebetulan kita lagi main nembak ikan itu dari pinggiran sungai guys ya. Jadi sistem tembak ikan yang kita buat ini, pelurunya atau anak tembaknya itu nggak keluar guys ya dari tembaknya. Dia tertahan di ujungnya, di tempat senternya itu guys ya. Jadi bagaimana tembak yang kita buat itu guys, ini dia guys ya cuplikannya. Guys, ini dia guys ya, tembak, kita punya tembak ikan guys ya. Ini tembak ikan jerat negara kita guys ya. Tembak pinggiran, tembak yang kita rakit sendiri menggunakan bahan-bahan bekas guys ya. Walaupun bahan bekas tapi tembak ini mematikan guys ya. Sangat kuat tendangannya. Nah ini dia guys ya barang jadinya. Ini udah jadi guys ya, udah 100%. Nah beginilah penampakannya guys ya. Nah, ini dia guys. Ini sistem pelatuknya ya. Kita kasih pir di sini ya, bukan karet ya, pir ya. Nah, dia balik ini. Dan ini anak tembaknya guys ya. Ini anak tembaknya ukuran 8 mili guys ya. Diameter 8 mili dan panjangnya ini sekitar 1 meter guys ya. Untuk gunnya ini dari sini ya, dari pelurunya ini pelatuk sampai ke sini ya, ini sekitar 45 guys ya, 45 cm guys ya. Nih dari sini sampai ke sini guys ya, 45 cm nih guys. Untuk daya kuatnya, kuat tembaknya, ini karetnya guys ya. Kita cuma pakai karet satu guys ya, karena kita bukan main selam ya, bukan selam kita nembak dan peluru ini keluar. Ini peluru kalau nanti dipencet pelatuknya, dia akan sangkutnya di sini guys ya. Nah ini ya, ini sangkutnya nanti di sininya guys ya. Jadi ini nanti tariknya sampai di sini lah sangkutnya. Gas. Nanti ada contohnya guys ya. Untuk kita ada buat contoh nanti. Nah beginilah penampakannya guys ya. Ini kita ikat karet guys ya. Ini karet ban. Karena kalau kita main klem atau dilem atau klem di baut, nggak akan tahan guys ya. Karena kita kan main tahan di sini dia, ini pelurunya. Karena ini daya tariknya juga kuat guys ya, walaupun satu karet ini. Oh ya, ini karet kita ini 8 mili guys ya. Ini karet yang 8 mili diameternya, sama-sama anak panah, sama anak tembaknya nih guys besarnya. Nah, ini 8 mili guys ya anak tembaknya, dan karetnya juga 8 mili ya, makanya sama ini besarnya guys ya. 8 mili aja pun udah kuat guys ya. Jadi bagaimana tutorial atau cara membuatnya guys ya. Ini semua bahan bekas guys ya. Kita buat dari bahan-bahan bekas yang ada di pabrik guys ya. Yang kita beli itu hanya karetnya guys ya. Karet yang kita beli baru mana lagi ya? Hanya karet saja guys ya. Nggak ada yang lain. Ini semua yang lain bahan-bahan bekas guys ya. Ini karet saja. Ini karet yang 8 mili kemarin beli 45.000 guys ya, 1 meter. Cuman ongkirnya mahal karena kita beli dari daerah kabupaten dari Pulau Jawa guys ya. Ongkirnya sekitar 50 ribuan guys ya. Untuk harganya 40-an ribu guys ya. 38.000 nih 1 meter. Cuman ini kita beli guys ya. Oh sama ini guys ya, sama tali nih. Tali ini 1 meter 1.000 perak guys ya. Kita beli 2.000 perak tadi guys ya. Tali ini macam tali benang-benang sepatu gitu guys ya. Ini masuk ke lubangnya ini. Ini lubangnya kalau nggak salah sekitar 2 mili nih guys ya. Diameter lubangnya 1 mili.
Oh, 2 mili kemarin guys ya, diameter inner dalam lubang karetnya guys ya. Kita masuk ini. Nah, apa-apa saja bahannya ini guys ya. Nah, ini dia video pertama untuk bahan ini guys ya, untuk membuat bahan apa saja yang membuat untuk tembak ini guys ya. Nah, ini bahan pertama kita gunakan guys ya. Ini dia guys. Nah, ini ya, bisa dari roti ini gini ya, kita ambil dari roti bekas paket somal ya. Mau pegangan tembak kita itu dari roti ini. Tahu ukuran berapa ini roti ini? Cuma jangan yang terlalu besar lah, yang ukuran segini pas nih. Jadi bentuknya pun gampang, tidak terlalu banyak kali dikikir. Nah, itu dia guys ya. Kita ambil ini malnya, mal tembak ini. Ini dari Broti guys ya, dari Broti Palet. Kebetulan ada Broti Palet di dalam pabrik tempat kita kerja. Dan ini agak keras guys ya. Utamakan yang keras dia guys ya, yang agak keras, biar jangan mudah pecah atau cepat rusak lah kalau dia keras. Nah, ini malnya dari bahan bekas ya guys ya, dari Broti yang ukuran segitulah guys ya, yang ada di video tadi. Baru ininya guys ya, besi anak panahnya guys ya. Besi anak panahnya ini stainless guys ya, stainless berdiameter 8 mili, panjangnya 1 meter guys ya. Nah, macam mana cara membuatnya? Ini dari besi stainless padat. Nah, hanya ini aja yang dibengkokkan guys ya. Ini dibengkokkan seperti ini, agak cembung. Ini cembungannya ini sekitar 5 cm guys ya, dari sini ke atas ini 5 cm. Nah, baru ditarik lagi. Nah, ada untuk kuncian ya guys ya. Nah, ini dia. Nah, ditarik lagi, cembungan kayak gini untuk kuncian di sini, penahannya. Begitu dia guys ya. Nah, setelah dibengkokkan, setelah dipotong, diukur, dipotong, dibengkokkan, dibentuk seperti ini guys, baru disepu guys ya. Karena harus disepu, kalau nggak disepu nanti bengkok-bengkok guys ya. Ini kita sepu dari ujung mata tembaknya ini sampai separuh guys ya, setengah meternya. Itu kita sepu guys ya. Bagaimana cara sepunya guys? Ini videonya guys ya. Nah, itu dia guys ya, video sepuh anak tembaknya. Kenapa videonya kita hitam putih kan guys? Sebenarnya itu nyepunya di areal yang tidak kondusif lah, yang nggak boleh seharusnya, makanya kita hitamkan. Nanti bermasalah lagi kan. Nah, makanya kita hitamkan, kita fokuskan ke satu lokasi aja syuting videonya. Nah, kurang lebih seperti itu guys ya. Itu karena kita nggak ada tempat yang agak panjang guys, makanya kita pakai botol aqua ya. Itu setelah disepuh, sebenarnya 2-3 kali sepuh sudah bisa guys ya. Jangan terlalu banyak-banyak juga, nanti patah dia kalau banyak-banyak disepuh. Setelah disepuh, dicelupkan ke oli guys ya. Nah, kalau ada oli bekas, kebetulan di tempat kita kemarin bukan oli bekas itu guys ya, itu oli bagus guys ya, karena memang banyak oli kita guys ya. Nah, itu oli bagus kita pakai. Kita kemarin 3 kali sepuh itu guys ya, separuh anak tembak ini. Nah, ini 3 kali sepuh nih guys. Ini udah keras sekali, makanya ini agak hitam sampai di sini, ini baru putih lagi guys ya, karena separuhnya kita sepuh. Nah, setelah anaknya baru pembentukannya guys ya. Pembentukannya kemarin kita sudah bentuk ini dari Broti, cuman kita nggak ada videonya guys ya. Kira-kira seperti inilah guys ya bentuknya. Nah, tinggal seandainya ada Brotinya, tinggal digambar aja dulu guys ya, di Brotinya itu bentuknya bagaimana. Setelah digambar bisa digergaji, setelah digergaji mentahnya baru di grenda guys ya.
karena kalau di grinder dia rapi guys ya, jadi kilat juga gitu. Ya pertama jangan grinder poles dulu, kayak grinder potong aja dulu, biar dia bentuk dulu, bentuk. Setelah bentuk, baru ada lagi untuk bentuk ininya guys ya. Nah ini tempat pelatuknya ini, tempat pelatuk ini dibentuk lagi guys ya. Ini ada dalamnya lagi nih ya. Ini kan dalam deh guys, ini dalam, ini dasarnya. Baru ini pakai pipa kita guys ya. Nah ini di dalam pelatuk ini ada pipanya. Ini pipa solar ini guys ya. Nah, nozzle-nya solar yang sudah rusak, yang sudah bocor, yang udah nggak dipakai lagi. Kebetulan ada barang bekas kita di workshop. Itu kita pakai di sini guys. Kita potong sinilah. Ini dari yang kita kupas, yang kita bentuk dalamnya. Ini kanan kiri kita bentuk. Nah, pipanya itu pas rata dia di bentukan dalamnya guys ya. Jangan di luarnya guys ya. Jangan yang bagian luarnya ini. Yang kita bentuk dalamnya inilah. Biar rata di bagian dalam ini. Harus gitu ya. Jadi dia gampang ininya, pelatuknya tidak sangkut-sangkut dan tidak terlalu menonjol dia. Kalau sampai dia ke bagian luarnya ini nanti pipanya dia menonjol ini. Makanya rata bagian dalam aja yang dibentuk ini malnya. Bagaimana cara memasukkan ini, membuatnya ini biar tidak pecah guys? Nah seperti ini videonya guys ya. Ini proses pengeborannya guys ya. Pengeboran untuk lubangnya. Seperti itu videonya guys ya, cara-caranya. Pertama kita bor dulu guys ya, kita bor. Dan untuk ngebornya gini guys ya, ini pipanya seandainya diameternya, ini memang kebetulan diameternya 8 mili juga ini guys ya. Ini pipa ini diameternya 8 mili nih guys. Yang kita bor itu pakai bor 7,5 guys ya, jangan pakai yang 8 mili, nanti terlalu lobok dia. Bornya di 7,5. Kalau dimasukkan pasti nggak muat ya, wajar nggak muat guys, karena bor 7,5 yang mau dimasukkan 8 mili. Sisanya dari setengah milinya lagi itu kita kertas pasir atau pakai kikir guys ya, kikir yang bulat itu kita masukkan di sini, baru kita paskan ke lubangnya ini sampai dia masuk, tapi tidak terlalu masuk, harus di martil. Nah seperti ini contoh videonya guys ya. Nah seperti itu guys ya. Tokok pakai palu guys ya, cuman di bawahnya dibuat mal juga ya untuk lubang, biar bisa masuk apanya, biar gampang dia di palunya gitu. Dan jangan terlalu kuat juga guys ya, pelan-pelan masukkannya, nanti pecah pula, udah repot jadinya kan. Setelah kita masukkan ini pipanya ini, setelah kita bor, kita masukkan pipa, barulah kita bentuk pelatuknya ini guys ya. Pelatuknya ini dari jari-jari nih guys ya. Ini jari-jari kereta ini guys ya. Nih. Ini jari-jari kereta kita bentuk U, bentuk S ini guys ya. Bentuk S, baru ininya ini baut ini guys ya. Nah, obeng bunga. Ini baut ini. Ini kalau nggak salah 6 mili nih guys ya. Baut 6 mili nih yang kita pakai.
Ini kita laskan guys ya. Ini kan kita bentuk nih, ini jari-jarinya nih guys. Nah, ini jari-jari. Nah, ini pakai jari-jari nih ya. Ini jari-jari guys ya. Setelah kita bentuk S jari-jarinya, ya kan, baru kita las. Ini dilas, baru ini dilas. Ini mur ya guys ya, ring atau mur gitu, murnya. Nah ya mur lain. Ini mur 8 juga guys ya, mur 8 kita las ke sini untuk kawatnya ini guys ya, penyangga kawatnya biar nggak lepas. Dan ini kita pakai yang adanya dijual semua ini guys, yang macam ini, macam tanda tanya, ulir. Kita putar ini guys ya, jadi dia main guys ya. Nah, begitu guys ya. Bagaimana mentahannya kemarin ini ngelasnya, kita memang tidak ada kemarin video dari kita membengkokkan ini sambil ngelasnya, cuman ada sisa-sisa videonya lah sebelum jadi dia barangnya seperti ini guys ya. Nah ini videonya guys ya. Nah baru semarga. Ini untuk penyangga pir ya, sama pelatuknya. Mentahannya ini belum jadi lagi ya guys ya. Nah, ini pun tadi baru kita bengkokkan jari-jarinya ke sini ya. Ini kita panasi, terbakar guys ya. Cuma nanti mau kita bentuk lagi. Nah begitulah guys videonya. Itu udah kita bengkokkan. Kan nampak tadi jari-jarinya guys ya. Itu pertama guys, ini kan udah ada pipanya kan di dalam. Kita masukkan jari-jari lurus tengah. Yang kita buat ininya dulu guys ya, bagian atasnya dulu ya. Nih, yang kita ukur bengkokannya ini. Ini yang bagian atas ini rata sama ini guys ya, rata sama mal kayunya ini guys ya. Nah ini lurus gini, baru bengkok begini guys. Nah inilah dia bengkoknya. Setelah bengkok, lurus, bengkok, baru bengkok lagi ke sana guys. Bentuk U. Nah ini dia bentuk U. Ini baru masuklah ke dalam ini, dalam pipa. Masuk dalam pipa, baru diluruskan lagi ke atas. Nah inilah dia guys ya, diluruskan lagi ke atas, baru dibengkokkan lagi guys. Nah, dibengkokkan lagi ke sini, baru di ujungnya sinilah dilas guys ya. Nah ini dilas di ujungnya sini. Sebenarnya kemarin ini ujungnya ini mau sampai ke batas ininya guys kita buatnya, cuman waktu ngelas ini putus guys. Jadi pas di tengah-tengah ini rupanya pas putus kok jadi cantik guys ya, jadi lebih simpel dia. Nah, makanya lebih bagus begini guys ya, jangan sampai ke ujung. Pas di ujung, pas di tengah-tengah ini aja dilaskan apanya ini, putus dia di sini. Nah lebih bagus rupanya guys ya. Nah dari itu kan tadi video masih waktu membengkokkan jari-jari ini, sama baru ini yang dilas terpisah guys ya. Bagaimana cara ngelas hasil dari lasan yang mentahannya ini tadi, pelatuknya ini ke besi jari-jari ini, bagaimana hasil lasannya seperti ini guys ya. Guys, setelah kita pasang apanya guys, pelatuknya begini jadinya guys ya. Nah, ini masih hitam-hitam guys. Ini kita pasang untuk tempat pirnya ya, untuk tempat pir. Nah ini penyangganya. Ini tinggal finishing ini guys. Nanti di sini diikat ya. Ini ada tempat untuk bau apanya ya, karetnya nanti. Nah, nanti di situ penyangganya. Nah itu videonya guys ya, hitam-hitam guys ya. Karena ini bengkokannya agak susah guys ya, bengkokan jari-jarinya ini keras, ini jari-jarinya. Ini jari-jari chrome
Kan ada kalau jari-jari itu model dia agak kurus, baru yang gemuk, yang chrome itu biasanya. Ini kita yang chrome yang gemuk nih guys ya, yang besar, makanya susah, keras guys. Jadi harus di blender dulu, dipanasi dulu baru bisa kita bengkokkan guys ya. Itu caranya guys ya. Kemarin kita blender, makanya hitam-hitam ini guys ya, terbakar juga. Itu udah kita lapis itu guys ya, kita lapis plat tapi tetap hitam, terbakar guys ya. Nah, hitam-hitam dia. Itulah video tadi guys ya, dari hasil pengelasan sama pengelasan pelatuk sama ke jari-jari, baru pembengkokan jari-jari di blender. Itulah hasilnya guys, masih mentahnya. Nah, dan setelah video tuh kan sudah terpasang guys ya, sudah terpasang di pelatuk sama jari-jari sudah dibentuk, baru di finishing lagi guys ya, di gerenda halus. Nah, gerenda halusnya ini molesnya dia pakai gerenda poles yang pakai amplas ya matanya guys ya, mata amplas. Nah, bagaimana prosesnya pengamplasannya seperti ini guys ya. Inilah proses finishingnya guys ya. Sebelum kita pasang pir, kita finishing dulu, kita muluskan. Oke guys, lihat nanti hasilnya guys ya, hasil akhirnya. Nah, seperti itu guys ya. Untuk molesnya dipoles ya pelan-pelan lagi ya, karena untuk mata poles yang amplas itu dia nggak terlalu banyak makan ini kayu guys ya, gampang lagi kita moles-molesnya. Sama besi-besinya ini juga bisa dipoles guys ya, pakai amplas itu biar kilat licin dia guys ya, biar nggak kesat. Sekalian aja sama besi-besinya ini guys ya, dari jari-jari segala macam pelatuk ini, anak tembaknya dipoles aja semua guys ya. Nah, makanya ini bersih nih guys ya, mana ada lagi hitam-hitam nih guys ya. Nah, bersih guys ya, nggak ada hitam-hitam lagi. Ini hitam-hitam yang dalamnya ini guys, bukan kerak. Kokoh dia. Nah, itu tadi kan kita poles guys, kita poles, dan hasil polesannya itu belum final lagi guys ya. Ini hasilnya guys ya. Gini deh jadinya guys ya. Nah, ini setelah dibersihkan tadi finishing untuk di gunnya sama dipasang pir. Nah, begini deh jadinya guys ya. Nah, ini penyangganya belum kita pasang guys ya, besi di atas ini masih begini pembentukannya. Inilah, ini peluru nanti keluar guys ya. Nah, keluarlah pelurunya di situ, pas di sini. Kita kasih pir biar apa ya. Ini pirnya lumayan keras guys ya. Nah, ini pir kereta nih, rem belakang kereta tromol kita ambil. Nah, begitu hasilnya guys ya, hasil mentahnya. Dan itu belum, polesannya belum selesai guys ya, masih ada sekali poles lagi nanti setelah di oli. Itu kan selesai dipoles tadi guys. Itu kita oli ini kita oli semua ini kemarin. Habis kita oli, kita kasih solar lagi biar tidak dimakan rayap gitu ya. Nah, biar nggak cepat biar keras dia, oli sama solar. Habis itu dicuci baru dipoles lagi guys ya, dipoles kedua, sekalian dibersihkan kerak-keraknya. Makanya ini udah nggak ada lagi kerak-kerak yang bekas blender hitam-hitam itu guys, udah hilang semua. Nah, dan itu tadi kan ada pirnya guys ya. Itu pirnya yang pertama, itu pir kan ada rem belakang kereta yang besi panjangnya. Nah, rem itu kita pakai guys ya, yang besi panjang ini. Itu pirnya kalau ditarik dia mau benggang guys ya. Makanya kemarin nggak cocok, udah keras mau benggang lagi. Jadi kita ganti guys ya. Ini pir keduanya. Ini kita pakai pir gas dari mesin Robin guys ya.
Kebetulan ada juga mesin robin kita di kerjaan guys ya, ada 2 kan spare, 1 kita pakai guys ya. Ini kita ambil 1 guys ya. Ini dijual juga ada guys ya, 125.000 nih guys, 25 sampai 35.000 satu. Di toko online banyak guys ya. Kalau mau pair kayak ini bagus pairnya guys ya. Dia tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut, pas lah untuk pelatuk nih, sedang enak dipencet. Udah gitu ini wajib balik guys ya. Ini lembut pairnya nih, balik dia langsung. Bagus ya, pair gasnya Robin, ada dijual di toko online guys ya. Nah itu tadi kan belum pasang pelatuknya guys ya, untuk penyangganya. Nah, inilah penyangganya di sini guys. Ini kita tarik dulu sedikit, nah biar nampak. Nah ini guys ya. Nah, di sini guys ya, inilah penyangga pelurunya guys ya. Nah, ini terakhir aja pasangnya. Kalau ini paku pun bisa guys ya, paku. Cuman kalau bisa yang stainless nggak bekarat lah ya, yang agak licin ya, dominan licin. Jadi tidak macet nanti pelurunya ini. Ini kita kasih dari mata bor ini kita ambil guys ya. Mata bor itu yang udah mau habis, ada segini itu stainlessnya deh, licin, stainless Kruman. Itulah yang kita pakai ini. Baja juga itu kan, mata Grenda bahannya ini. Nah itu kita pakai guys. Nah, setelah jadi mal kayunya, anak panahnya, pelatuknya, penyangganya, barulah masuk ke sini guys ya. Ini tahap terakhir, ini bagian ujungnya ini guys ya. Nah, ini pipa. Nah bahannya apa aja nih yang dibungkus ini guys ya. Nah ada video kita guys ya, ini bahan-bahannya guys ya. Ini bahan-bahan ujung tembaknya guys ya, sekalian proses pengelimannya untuk senter tembak ikan ya guys ya. Nah ini ada besi hulu ya, ini ada penyangganya, plat yang udah kita soak. Nah ini dia untuk anti, biar jangan temakan besinya guys ya, biar jangan belaga besi sama besi. Nah itu platnya ditaruh di bawah itu. Nah begitu di bawah dia. Nah, di atasnya nanti baru pipa hulu itu guys ya, senternya. Nah begitulah pemasangannya. Nah itu baru masuk dia pipa hulunya. Nah begitulah nanti dia guys ya, di atas platnya itu. Nah baru di atas besi hulu masuklah penyangganya itu, biar jangan belaga dia busurnya, anak panahnya, anak tembaknya sama besi itu. Nah, kita lem guys ya, ini proses pengelemannya. Nah, kita taruhkan besinya, besi senternya itu, besi hulunya itu. Nah, setelah terlengket itu baru kita pasangkan busanya guys ya. Itu busa pelampung guys ya, busa sendal juga bisa guys ya. Nah begitu guys ya. Nah, dilem di atasnya itu. Nah, begitulah dia guys ya. Itu kita lebihkan sedikit ujungnya guys ya, biar anak tembaknya itu nanti kenanya ke busa duluan baru ke besinya. Jadi kita lebihkan sekitar setengah senti atau 1 senti gitulah guys ya ujungnya. Ini kita masukkan peluru tembaknya guys ya. Nah, beginilah nanti penampakannya guys ya. Nah, itu busanya untuk menahan anak tembak itu biar jangan langsung kena ke besi hulu itu guys ya. Seperti itulah nanti. Nah, kan tertahan dulu dia baru kena besinya, jadi nggak temakan dia besi hulunya guys ya. Nah guys, itu dia guys ya bahan-bahannya. Itulah yang ada di dalam balutan karet ban ini guys ya. Ini karet ban guys ya yang ikat nih. Busa sendal atau pelampung renang itu ini, baru besi hulu ini besi hulu untuk senternya nih guys ya. Ini harus lebih besar dari ininya ya guys ya, dari anak tembaknya. Dia saat minimal 1,5
diameternya lebih besar dari besarnya anak tembak ini guys ya. Kalau nggak macet nanti. Dilem dulu ya guys ya, biar gampang duduk-dudukkannya. Baru setelah kita lem ini besi senternya ini, baru ini ada malnya kan tadi guys ya, ada plat mal. Karena nggak bisa besi ini langsung diikat ke mal tembak ini guys ya. Kalau nggak dia goyang-goyang, begitu ini kita tembak, ini kan nanti mepet ke sini, jadinya mepet ke mal tembak ini. Jadi harus dikasih dia di sini plat sekitar berapa mili ini platnya guys ya. Kalau platnya ini sekitar 4 atau 5 mili ini platnya guys ya, tebalnya 4 atau 5 mili. Baru kita soak untuk dudukan ininya guys ya, untuk dudukan senternya ini, hulu senternya ini. Nah, ini kita soak ini tengah-tengahnya nih guys ya, kita soak ini tengah-tengahnya, jadi duduk dia guys ya. Nah, dan bagaimana cara mengikatnya ini guys ya. Nah, tadi kita ada buat video juga guys ya. Nah, bagaimana cara mengikat di karet ini sambil mengikatnya ke sini guys ya. Nah, ini videonya guys ya. Pertama-tama kita buat dulu guys ya tali untuk pengikat karetnya seperti itu guys ya. Kiri kanan kita bikin tarikannya biar gampang nanti kita nariknya. Karena untuk mengikat karetnya itu harus benar-benar kuat guys ya, sampai bunyi tek 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 gitu guys. Nah, jadi kita buat dulu. Karena kita cuma satu set karet, kita hanya buat 4 guys ya, 4 tali gitu. Nah tuh kita masukkan ke lubang karetnya itu tali guys ya, baru kita ikat nanti di ujungnya itu. Dan itu kita kasih minyak guys ya, dia harus dikasih minyak guys, biar jangan licet atau luka lah nanti karetnya pas kita ketati guys ya. Maka kita kasih minyak makan itu guys ya. Gitu guys ya, kuat dia, harus benar-benar kuat dia guys ya. Nah, baru kita masukkan lagi itu sambungan satunya, nanti di balik di ujungnya itu juga kayak gitu guys ya. Dan hati-hati dalam membakarnya itu guys ya. Nah, harus gitu membakarnya guys ya, dibengkokkan gitu ke ujungnya, jangan sampai kena karetnya. Kalau kena karetnya luka nanti nggak tahan guys ya, bisa putus dia. Nah, sebelum kita ikat guys, kita double tip dulu guys ya. Ini double tip busa guys ya, harus yang busa ya, biar dia semakin diikat nanti semakin ngepres. Apa gunanya double tip ini? Biar jangan mencong-mencong dia guys ya waktu kita mengikatnya nanti. Makanya kita pakai double tip. Kita kasih di bagian atasnya, senternya juga pakai double tip itu guys ya, ngelengketkan ke malnya, mal tembaknya. Baru sebelum mengikat karetnya juga, karetnya itu kita double tip juga sampingnya guys ya, biar jangan mencong-mencong di saat kita mengikat karetnya nanti guys ya. Nah, ini waktu pengikatannya guys ya, karena tadi sudah kita double tip, sudah tidak mencong-mencong, baru kita ikat ini guys ya. Ini pakai karet ban guys ya, pakai karet ban yang kuat ngikatnya guys ya. Nah, betul-betul kuat itu. Nah, baru cara selesai pengikatannya macam mengikat ring mata pancing guys ya. Nah, dikasih apa dia, tali biar gampang nariknya. Setelah kita tarik, kita potong, baru kita lem itu guys ya. Nah, ini kita tambahin lagi talinya guys ya. Nah, talinya kita tambahin karena terlalu kuat guys ya di apanya tuh pas ikatan pertama. Nah, kita tambahin tali biar kekuatan tembakannya agak ringan guys ya, karena nggak sanggup tadi pas penyangga senter depan itu nahannya, karena terlalu jauh kali tarikan karetnya. Makanya kita tambahin guys ya, so lebih dari separuh tembak itu guys. Dan inilah hasilnya guys ya, hasil akhirnya. Begini penampakannya guys ya. Nah, bagaimana kekuatan tembak ini guys ya, dan juga kita buat tadi videonya guys ya. Nah, ini dia videonya guys ya. Kita akan coba ke botol ini guys ya, dengan jarak setengah dari jarak karet ini guys ya, adalah sekitar 2 jengkal guys ya. Kita mau coba jarak 2 jengkal guys ya.
tembus guys. Ini jarak lebih jangkau guys ya. Sangat mematikan guys. Tembus guys. Nah, tembus ya. Memang jos ini guys ya. Yang mantap jos. Nah, sudah lihat kan guys ya. Kuat tembakannya kan guys. Nah, seperti itulah tembakannya. Minimal kita tembak 0,5 meter lah. Itu jarak paling jauhnya untuk menggunakan tembak ini kalau kita mau nyelam. Dan usahakan matanya ini memang begitu masuk kena ikan nggak bisa keluar guys ya. Nah, karena ikan kan gibal-gibal ya, harus sangkut lah di sini. Itu kita tembak tembus lepas ya, tak kemana-mana dia larinya, capek juga kita ngejarnya. Jadi begitu guys ya, tutorial atau cara dari kita guys ya. Dan semoga bermanfaat untuk yang mau membuat tembak ikan pinggiran atau selam-selam dangkal lah ya, tembak-tembak ikan jarak dekat. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita Hartono Pancing guys ya, like dan share. Oke guys, semoga bermanfaat tutorialnya dari channel kami. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam joran melengkung.